Pihak Supriyani ogah tanggapi ultimatum Pemkab Konsel. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan menyebut kliennya tak akan menanggapi ultimatum yang dilayangkan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan. Menurut Andri, ultimatum Pemkab Konsel yang meminta Supriyani memberikan klarifikasi dan permintaan maaf tidak akan dibalas melalui surat atau pernyataan apapun. Kami tidak perlu tanggapi, kata Andri saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Ia mengungkap dengan keputusan Supriyani tidak mau memberikan permintaan maaf dan klarifikasi, pihaknya akan siap menghadapi konsekuensi jika upaya hukum ditempuh Pemda Konawe Selatan. Silakan saja kalau Pemda Konsel mau melapor, kami tidak takut dan siap hadapi, ujar Andri. Pemda tunggu keputusan Bupati. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya sekaitan tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab Konsel mengultimatum guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Bapak Bupati Surunudin Dangga, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Konsel, Anas Masud, pada Jumat, tanggal 8 November tahun 2024, malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas saat dikonfirmasi tribunnyusultra.com. Dengan sudah melewati tenggat waktu dalam surat somasi, katanya, pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya. Dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya, ujarnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas menambahkan. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Siap, Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Surat somasi, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel sebelumnya melayangkan surat somasi kepada guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andulo, tanggal 6 November tahun 2024, tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati Surunudin beserta dengan cap stempel Pemkab Konsel. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri, SDN, di Kecamatan Baito tersebut pada Rabu, tanggal 6 November tahun 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Konsel pada Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Dalam hal ini perbuatan saudari telah mencemarkan nama baik Bupati Konawe Selatan, tulis salinan surat somasi yang diperoleh tribunnyusultra.com pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024. Karena dianggap melakukan tindakan menekan dan memaksa saudari untuk menyepakati surat dimaksud, yang dalam faktanya bahwa kesepakatan tersebut dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan, serta disaksikan beberapa pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan. Lanjut surat somasi. Seiring surat somasi itu, Pemkab Konsel mengultimatum guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Oleh karena itu,
Kami meminta saudari untuk segera melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1 kali 24 jam, tulis surat itu. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab Konsel akan menempuh jalur hukum. Atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 2 dan Pasal 311 Ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan, lanjutnya. Dalam hal ini, agar Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin, secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati Surunudin tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya menambahkan. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal, dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, katanya. Tapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya menambahkan. Sehingga, jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar telah melakukan intimidasi dan tekanan. Selain itu, somasi yang dilakukan Bupati Surunudin juga diharapkan agar Supriyani dapat berpikir secara jernih dan kembali kepada kesepakatan awal, ujarnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Sehingga tidak timbul riak-riak di dalam masyarakat dan akan tercipta kedamaian dan kondusivitas khususnya di Kecamatan Baito, katanya dalam keterangan tertulis tersebut. Hal senada juga disampaikan Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnyusultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya, itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani mengatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada saat proses mediasi, jelas Anas. Padahal, kan kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadirkan sudah dikonfirmasi juga, itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas menambahkan.